kami menganggap penting Batam ini untuk menjaga kedaulatan khususnya sumber daya perikanan. Oleh karena itu, kami punya tim yang cukup baik di sini, banyak bersama instansi KKP lainnya. Indonesia itu kan 2/3-nya kawasannya adalah laut. BKIPM diberikan tanggung jawab untuk menjaga sumber daya perikanan. Tentunya juga sama dengan menjaga 2/3 kawasan Indonesia. Perairan Laut Indonesia dikenal sebagai surganya perikanan dunia. Terdapat 4 jenis produk unggulan perikanan Indonesia, di antaranya rumput laut, udang, kepiting, dan jenis tuna, tongkol, serta cakalang. Setiap tahun, nilai hasil ekspor perikanan Indonesia terus meningkat. Namun, hal ini tidak lantas mengurangi angka penyelundupan produk perikanan Indonesia ke luar negeri melalui perbatasan wilayah antar negara Batam. Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dengan luas wilayah perairan 98% dan daratan 2%, dan panjang garis pantai diperkirakan 2.367,6 km. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya yang berada di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Batam merupakan kota yang memiliki letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jalur yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Karena letak yang sangat strategis inilah berpengaruh pada banyaknya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya peluang ekonomi di bidang kelautan dan perikanan. Namun begitu, didapat permasalahan banyaknya pintu pemasukan yang tidak resmi. Berdasarkan data Bea dan Cukai, ada 42 pintu pemasukan tidak resmi. Masih kurangnya tenaga administrasi dan tenaga pengawas teknis, serta sarana dan prasarana, terutama di wilayah kerja perbatasan. Batam menjadi surga bagi para penyelundup. Kasus penyelundupan ini bisa terjadi di bandara, pelabuhan, bahkan di tengah laut. Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Agustus 2018, tim Krimsus Polda Kepri bersama UPT Stasiun KIPM Batam bekerja sama menindaklanjuti laporan warga mengungkap kasus penyelundupan 90.765 lobster jenis pasir dan mutiara senilai 13,6 miliar rupiah yang tiba di Bandara Hang Nadiem dari Surabaya dan akan diselundupkan melalui jalur laut. Pengungkapan penyelundupan ini tentu saja menjadi tugas dan tanggung jawab berbagai pihak. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi penjaga pintu gerbang NKRI demi menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Saat ini saya ingin langsung mewawancarai Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu bersama Ibu Rina. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Oke, Ibu, langsung ke pertanyaan. Batam ini lokasinya sangat strategis, berbatasan dengan wilayah negara tetangga. Ya. Nah, dan juga Batam ini menjadi surganya para penyelundup. Nah, pendapat Ibu mengenai hal itu seperti apa? Ya, memang Batam ini salah satu lokasi yang strategis. Dia berada dekat sekali dengan negara-negara tetangga dan ini memberikan peluang untuk memudahkannya lalu lintas karena jarak tidak begitu dekat. Tentu saja ada orang yang akan berusaha mencoba memasukkan secara ilegal, khususnya misalnya produk-produk perikanan karena mudah dan cepat. Oleh karena itu kami menganggap penting Batam ini untuk menjadi suatu lokasi yang mempunyai
kemampuan yang baik, kemampuan yang bagus untuk menjaga kedaulatan khususnya sumber daya perikanan. Oleh karena itu kami punya tim yang cukup baik di sini, banyak bersama dengan instansi KKP lainnya. Apa program BKIPM melakukan pengawasan atau meminimalisir penyelundupan produk perikanan Indonesia yang ada di wilayah perbatasan Batam? Ya, tentu saja kita menempatkan tim di setiap titik-titik di mana dimungkinkan ada tempat untuk memasukkan produk-produk dari luar. Tetapi kalau mengandalkan itu saja, tim kami tidak akan cukup. Oleh karena itu, kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait menjadi salah satu kunci utama. Seperti contoh hari ini, tidak akan kita bisa berhasil melakukan operasi bersama kalau tidak ada dukungan yang kuat dari Bea Cukai, dari Polair, dari Angkatan Laut, dari teman-teman PSDKP, dari tentu saja dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bakamla. Jadi koordinasi yang kuat, koordinasi yang bagus itu akan membuat kita lebih efektif menjaga. Dan ini akan menjadi model yang bagus sehingga kegiatan kita untuk menjaga kedaulatan Indonesia bisa bersama-sama kita tangani dan hasilnya akan menjadi lebih efektif. Penyelundup yang melakukan penyelundupan di atas perairan menggunakan kapal high-speed craft dengan kecepatan mencapai kurang lebih 50 knot. Hal ini menjadi kendala tim patroli laut dalam melakukan pemantauan dan pengawasan. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Bapak Herman selaku dari Komisi 2 DPR RI di bidang pengelolaan perbatasan negara. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, langsung pertanyaan Bapak, mengingat adanya tantangan di sini dan juga sebagai Batam menjadi lokasi strategis berada di perbatasan wilayah antar negara, apakah menurut Bapak UPT BKIPM ini harus terus ditingkatkan? Ya, pertama saya kira kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bu Rina dan kawan-kawan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang hari ini melakukan kegiatan operasi bersama dan terus menginisiasi terhadap patroli laut bersama yang tentu urgensinya untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Tetapi lebih daripada itu, dalam pandangan kami ini sudah merupakan bagian juga menjaga kedaulatan negara. Nah, oleh karenanya kalau melihat dari urgensi keberadaan BKIPM ya, tentu sebaiknya diberikan berbagai dorongan ya, kemampuan dan diperkuat positioningnya, diperkuat dari berbagai aspek ya, utamanya dari kelembagaan. Dan kalau berhitung laut, Indonesia itu kan 2/3-nya kawasannya adalah laut, sehingga kalau kemudian BKIPM diberikan tanggung jawab untuk menjaga sumber daya perikanan, tentunya juga sama dengan menjaga 2/3 kawasan Indonesia. Demi menjaga kedaulatan NKRI, KKP bersama dengan BKIPM terus meningkatkan dan juga mengembangkan kantor pelayanan karantina ikan dengan mendirikan kantor balai dan stasiun karantina ikan dan pengendalian mutu di setiap wilayah di perbatasan negara. Salah satunya adalah stasiun KIPM yang berada di Kota Batam. Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu atau dikenal dengan SKIPM Batam dikepalai oleh Kepala Stasiun Bapak Anak Agung Gede Eka Susila SPI MSC. Dengan jumlah SDM kurang lebih 44 orang. Yang dilakukan SKIPM Batam adalah pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pelaksanaan tindakan karantina, pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan surveillance, pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, dan pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengawasan lalu lintas komoditi perikanan yang dibatasi, dilarang, dan ilegal impor dan ekspor.
Dengan melakukan prinsip 8P, yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan yang meliputi pemeriksaan parasit, spesies, pemeriksaan jamur, pemeriksaan mikrobiologi spesies, pemeriksaan biologi molekuler (PCR), pemeriksaan residu dan cemaran, formalin, logam berat, dan lain-lain. Area wilayah kerja SKIPM Batam meliputi UPT KIPM Batam, Pelabuhan Belakang Padang, Pelabuhan Laut Batu Ampar, Pelabuhan Harbor Bay, Pelabuhan Laut Sekupang, Pelabuhan Laut Laga Punggur, Pelabuhan Laut Sagulung, Pelabuhan Batam Center, Bandar Udara Internasional Hang Nadiem Batam, Pelabuhan Perikanan Barelang, Pelabuhan Rempang. Halo Pak, saya Lisa. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Oke. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Agung selaku Kepala SKIPM Batam. Nah Pak, berbicara mengenai SKIPM, apa sih tugas pokok dari SKIPM terutama di Batam ini? Di Batam. SKIPM Batam merupakan salah satu dari 47 UPT BKIPM di seluruh Indonesia. Dan hampir sama sebenarnya dari tugas pokok bahwa kami itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, sertifikasi karantina ikan, dan memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Oke, lalu program kerjanya seperti apa dalam penanganan, mengawasi atau menangkap sumber daya perikanan, baik yang berizin maupun yang tidak berizin? Kalau yang berizin, untuk yang hidup, itu kita sertifikasi dengan sebelum mengeluarkan HC, sertifikat, kita bingkai atau kita berikan kepada katakanlah stakeholder sertifikat cara karantina ikan yang baik. Tapi kalau untuk yang produk beku, pres atau katakanlah non hidup, kita sertifikasi dengan HACCP, persyaratan HACCP, Hazard Analysis Quality Control. Nah, berbicara mengenai lalu lintas ikan, seperti apa langkah strateginya dalam penanganan lalu lintas ikan dan juga hasil perikanan yang khususnya berada di wilayah perbatasan antar negara di Batam ini? Terkait penanganan, pengawasan, tentu saja kami tidak berdiri sendiri. Kami berkoordinasi, bekerja sama, dan komunikasi dengan instansi terkait di wilayah perbatasan, khususnya aparat penegak hukum di perbatasan, seperti dari TNI Angkatan Laut, kepolisian, kemudian juga dari saudara kami PSDKP, kemudian juga dari Dinas Perikanan, Dinas Perikanan karena kami berada di Kota Batam, dan tentu saja yang tidak juga dilupakan tentunya dengan Bea Cukai. Oke, baik. Mengenai persiapan operasi bersama, apa saja yang dipersiapkan oleh SKIPM ini? Ya, tentunya kami berkoordinasi. Intinya bahwa kami dapat melakukan pengawasan bersama manakala kami mendapat dukungan dari instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum di Batam ini. Kami melakukan terlebih dahulu adalah fokus grup diskusi. Kita menghubungi instansi terkait atau aparat penegak hukum karena kaitannya untuk melakukan pengawasan di perbatasan perlu sinergi, sinergi antar instansi terkait di perbatasan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan. Kita ada dua pelaksanaan, ada pelaksanaan di malam hari dan di siang hari. Dan untuk di malam hari kami mendapat dukungan dari speedboat dari Bea Cukai, kemudian Sea Radar dari PSDKP, kemudian juga dari Polair, kemudian juga dari TNI AL, sering disebut RIP, ada 2 RIP dari TNI AL, dengan ABK tidak kurang dari sekitar 24 orang, dan dari personil dukungan dari kami dan juga dari kawan-kawan APH, aparat penegak hukum, itu sekitar 17 orang. Untuk kegiatan pengawasan siang hari itu kita mendapat dukungan dari 7 armada jenis speedboat Bea Cukai, kemudian PEB 28 Bea Cukai untuk tamu juga di sana, kemudian juga Sea Radar dari Polair, kemudian juga kapal Barelang dari Polair juga, kemudian jenis RIP TNI ada 2. Dan Sea Radar dari PSDKP. Jumlah kapal 7 kapal, 7 armada dengan ABK tidak kurang dari 49
orang dan tamu yang ikut menghadiri kegiatan ini sekitar 51 orang, jadi jumlah semua 100 orang. Kota Batam dikenal sebagai surganya para penyelundup. Maka dari itu, salah satu kebijakan pengawasan lalu lintas ikan dan hasil perikanan di wilayah perbatasan adalah wajib untuk melakukan patroli atau operasi bersama. Kegiatan operasi bersama kali ini akan dilakukan di 2 pelabuhan laut, yaitu adalah Pelabuhan Laut Sagulung dan juga Pelabuhan Laut Telaga Pungkur. Dukungan dari kami dan juga dari kawan-kawan APH, aparat penegak hukum, itu sekitar 17 orang. Untuk kegiatan pengawasan siang hari itu kita mendapat dukungan dari 7 armada jenis speedboat Bea Cukai, kemudian PEB 28 Bea Cukai untuk tamu juga di sana, kemudian juga sea rider dari Polair, kemudian juga kapal barelang dari Polair juga, kemudian jenis RIP TNI ada 2, dan sea rider dari PSDKP. Jumlah kapal 7 kapal, 7 armada dengan ABK tidak kurang dari 49 orang, dan tamu yang ikut menghadiri kegiatan ini sekitar 51 orang, jadi jumlah semua 100 orang. Kota Batam dikenal sebagai surganya para penyelundup. Maka dari itu, salah satu kebijakan pengawasan lalu lintas ikan dan hasil perikanan di wilayah perbatasan adalah wajib untuk melakukan patroli atau operasi bersama. Kegiatan operasi bersama kali ini akan dilakukan di 2 pelabuhan laut, yaitu adalah Pelabuhan Laut Sagulung dan juga Pelabuhan Laut Telaga Pungkur. Kembali lagi di operasi bersama, menelusuri jejak penyelundup. Sebelum dilakukan kegiatan operasi bersama, selalu dilakukan persiapan, yaitu mulai dari apel bersama hingga persiapan sarana dan juga prasarana. Kali ini, Pelabuhan Laut Sagulung menjadi target operasi bersama yang pertama. Malam hari menjadi awal dilaksanakannya operasi bersama di Pelabuhan Laut Sagulung. Tim gabungan melibatkan unsur Lanal Batam, Polair, PSDKP, Bea Cukai, BKIPM, Bakamla melakukan briefing yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Teguh Samudro MP, Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan juga berkoordinasi menentukan titik-titik mana saja dari kelima armada akan ditempatkan. Adapun sarana dan prasarana yang dipersiapkan adalah life jacket, teknik menghadapi gelombang tinggi, senjata laras panjang dari Polair, dan soft gun dari masing-masing unit kapal untuk pengamanan diri. Juga armada 1 speed Bea Cukai, 1 sea rider Polair, 1 sea rider PSDKP, 2 Riblanal. Yang menjadi titik tolak lajunya operasi bersama adalah Pelabuhan Laut Sagulung. Dengan kurang lebih 30 personil gabungan dan 5 armada yang telah dipersiapkan, tim kemudian melaju ke titik-titik jalur lintas high speed yang merupakan titik rawan penyelundupan, di antaranya Pulau Kasu, Pulau Pemping, Pulau Kepala Jernih, Pulau Bulan, yang merupakan area menuju Port Jurong. Target operasi bersama adalah mengawasi kapal ekspor. Di tengah perjalanan di Pulau Kasu, ditemukan kapal kecil yang sedang melaju dan minim penerangan yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Lalu diberhentikan oleh tim dan berkoordinasi dengan unit armada lain. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan juga pemeriksaan oleh tim PSDKP, kapal tersebut tidak ada indikasi melakukan pelanggaran, dan kemudian kapal tersebut pun diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Tim operasi bersama pun melanjutkan perjalanan hingga perbatasan perairan Indonesia-Singapura. Kami atas nama
Kelurahan atas nama pemerintah Kelurahan Sekanak Raya tentunya mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam kehadiran dari Kementerian Kelautan yang melakukan operasi bersama di Kecamatan Belakang Padang ini. Saya yakin dan percaya bahwa kehadiran Bapak Ibu dari Kementerian Kelautan ini memberikan manfaat yang terbesar buat masyarakat Belakang Padang. Keesokan harinya, tim gabungan melanjutkan operasi bersama di Pelabuhan Laut Telaga Punggur. Seperti biasanya, sebelum dilakukan operasi bersama, dilaksanakan briefing untuk berkoordinasi dan menyamakan persepsi. Briefing dan apel bersama dipimpin oleh Kepala BKIPM Ibu Rina dan juga dihadiri para tamu undangan anggota Komisi 2 DPR RI, Kepala BNPP, Asdep Kemenpan RB. Adapun armada yang dipersiapkan dengan total unit armada 7 kapal, 49 personil ABK, dan 51 tamu. Titik tolak laju operasi bersama ini menelusuri titik rawan penyelundupan menuju perbatasan Indonesia-Singapura-Malaysia yang ditempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Pelabuhan Telaga Punggur sendiri, area distribusi dan pemasaran produk perikanan adalah untuk lokal, regional, antar kota, antar provinsi, antar pulau, dan juga ekspor. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Bapak Rusli dari Asdep Tasbara. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, langsung pertanyaan Bapak, apakah nilai strategis dari operasi bersama yang dilakukan di perbatasan negara khususnya di wilayah Batam, dan juga ini diberikan dukungan antara lain dari pihak Bea Cukai, lalu Polair, Angkatan Laut, dan PDSKP? Terima kasih. Nilai strategis yang pertama merupakan program nasional, Baik. Nawacita 3. Yang kedua, bahwa pertama kita banyak terima kasih kepada KKP, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya BKPMN bersama Komisi 2 DPR RI, Pak Dr. Herman, bahwa telah mendorong satu program baru yang kita anggap program baru yang sangat strategis dan prioritas. Dan ini merupakan halaman depan negara yang perlu kita sama-sama jaga. Dan kerjasama terorganisasi bersama Bea Cukai dan kementerian-kementerian lainnya yang terkait dengan pengawasan perbatasan laut khususnya menjadi prioritas utama dalam membangun negara dari pinggiran. Sinergitas tim gabungan dari berbagai unsur lembaga terkait untuk menjaga keamanan laut NKRI telah dibuktikan dengan diadakannya operasi bersama atau patroli bersama di perairan batas negara yang menjadi titik rawan penyelundupan. Bea Cukai akan selalu menjadi garda terdepan menjaga lalu lintas barang dan sarana pengangkut yang akan melalui perbatasan negara. Kami di Batam siap melayani dan siap memfasilitasi kegiatan-kegiatan dari kementerian atau lembaga lain. Bea Cukai akan selalu jadi yang terdepan. Kami dari Kemenpan RB menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, khususnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berusaha bersama untuk membangun kolaborasi dan sinergi dengan kementerian lembaga lainnya. Karena tentunya dalam melakukan pengamanan ini butuh suatu kerjasama yang baik antar lintas lembaga. Dengan dilaksanakannya operasi bersama di bidang perikanan kali ini, diharapkan kepatuhan menaati peraturan yang telah berlaku di bidang perikanan dan dapat diterapkan secara bersama. Sehingga tidak ada lagi ditemukannya pelanggaran yang dapat merugikan bagi negara. Terima kasih Anda telah menyaksikan Operasi Bersama Menelusuri Jejak Penyelundup yang dipersembahkan oleh